10 saham yang menarik. Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum mulai, saya disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Ya, saya langsung share aja. Jadi kemarin sebetulnya saya sama Foni itu udah sempat bahas beberapa saham yang menarik dan nanti kita akan review sedikit ya saham-saham itu. Sebelum masuk ke pembahasan saham, aku mau share dulu beberapa pola-pola yang mungkin bisa teman-teman pelajari supaya nanti kalau misalnya teman-teman udah berlangganan tools dari Wisdom and Invest ini bisa analisa secara mandiri. Nah, kalau teman-teman kalau para member ataupun nasabah yang sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, maka bisa juga mencari pola-pola cuan ini. Jadi pola-pola cuan ya aku sebutnya. Ada beberapa pola yang bisa teman-teman pakai. Contoh kalau yang ini adalah pola-pola dari saham WinSys. Jadi pakai chart Win dan dia tuh ada 3 persyaratan atau 3 pola yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu dia pertama dari trennya. Jadi sering sebenarnya saya udah bahas ya trading system ini, cuma mungkin beberapa teman ada yang baru mampir ke sini, baru nonton, jadi saya akan ulang sedikit. Barangkali kalau teman-teman mampir ke Telegramnya Wisdom and Invest dan dapat beberapa chart gratis, biasanya kita ada share ya. Tapi mungkin terbatas dan nanti kan di Agustus kita ada kasih nih open free trial. Jadi enak banget kalau teman-teman udah memahami dan nanti bisa dipakai lebih maksimal. Yang pertama itu sahamnya adalah sebaiknya uptrend. Jadi pahami sedikit dulu ya, saham uptrend itu seperti apa. Dia candlenya bisa berupa higher high. Higher high itu kayak tangga ke atas. Jadi dari candlenya dia berupa higher high atau dari trennya dia uptrend. Uptrend itu bentuknya sama kayak tangga ke atas tapi seperti ini. Nah, kalau yang uptrend ini kadang-kadang kan ada candle-candle koreksi yang secara sehat, tapi secara trennya dia masih up. Jadi antara dua itu, antara trennya dari candlenya dia berupa up atau dari candle up atau trennya berupa trend up seperti ini. Yang pasti syarat yang kedua itu harus ada volume, jadi volumenya semakin menguat. Untuk saham yang gorengan juga enggak apa-apa, biasanya kelihatan kalau saham-saham gorengan yang enggak ada volume, tiba-tiba dia ada volume dan itu bukan cuma sehari 2 hari ya, bukan kayak begini doang, cuma 1 2 hari, tapi dia terus-menerus. Jadi secara rata-rata itu volumenya juga meningkat. Dari momentum baik dari momentum minornya, ini minor ya, karena sempat di sini menurun, tapi habis itu dia menaik kembali. Jadi dari tren momentumnya pun juga meningkat. Tren minor sama tren secara keseluruhannya, momentumnya juga meningkat. Jadi itu 3. Ini saya tunjukin beberapa saham dengan pola-pola yang sama, jadi bisa kerekam di otaknya teman-teman. Oh, kalau nanti ngeliatin lagi pola yang sama seperti ini, berarti berpotensi nih, boleh untuk spekulatif buy. Ini contoh satu, saya perbesar dulu kali ya, supaya lebih kelihatan. Jadi seperti ini. Lalu ini juga, ini ingat disclaimer, ini sahamnya udah lewat, jadi saya kumpulin beberapa saham dengan pola-pola yang sama. Jadi beberapa pola ini saya kumpulin, terjadi di beberapa saham, bisa juga berulang di saham yang sama. Jadi teman-teman hafalin pola-polanya aja, ciri-ciri indikasinya aja, supaya bisa kita aplikasikan kembali di masa yang akan datang. Contoh seperti ini sama ya, dia breakout, bikin candle higher high, trennya juga up, volumenya juga up, dan momentumnya juga up atau semakin meningkat. Ini juga, ini di Sunfire tapi udah lewat, ingat ini tahunnya aja 2023, jadi bisa aja terulang kembali, mungkin di saham yang lain, bisa di saham yang sama, pokoknya dia harus punya ketiga ciri ini. Jadi kita bisa melihat persamaan ciri-cirinya itu ya, selalu dia bikin candle higher high, volumenya meningkat, jadi semakin liquid, lalu momentumnya jelas meningkat. Disarankan untuk likuiditasnya kalau bisa sih rata-rata transaksi itu di atas 1 miliar ya. Kalau rata-rata transaksi sama total transaksi itu beda loh.
Total transaksi itu yang ini, average atau rata-rata transaksi itu yang di bawahnya. Jadi kalau bisa secara rata-rata, bukan cuma satu hari. Kalau total transaksi itu cuma satu hari, tapi ini secara rata-rata. Jadi itu yang aku mau adalah ininya, peningkatan rata-rata volumenya. Jadi ada peningkatan rata-rata volume, ada peningkatan pada momentum, juga trennya menjadi uptrend atau dari candlenya dia higher high atau dia breakout dari suatu resist yang cukup kuat. Contoh lain seperti ini sama ya, ciri-cirinya dia breakout, breakout dari trend, dia bikin candle higher high, volumenya juga meningkat dan momentumnya juga meningkat. Ini juga sama di BRPT, dia bikin trend up dan paling kelihatan dia pasti ada di atas garis win line tuh. Dia di atas garis win line, dia bikin trend up, gerakannya seperti tangga ke atas ya. Volumenya juga meningkat dan momentumnya meningkat. Contoh lain, di saham unik, bukan sekarang ya. Kita harus analisa kembali kondisi-kondisi sekarang. Ingat, jangan langsung berasumsi bahwa ini artinya saham bagus. Enggak, karena beberapa itu saham yang super-super gorengan. Karena sekarang udah ada sistem FCA, perhatikan juga saham-saham yang mungkin habis kena suspend satu kali misalnya atau kena UMA itu teman-teman watch out ya karena biasanya suspend kedua artinya dia akan masuk FCA atau begitu udah UMA nah itu teman-teman bisa langsung hati-hati itu ya warning mungkin pilih aja saham lainnya yang lebih aman. Ini contoh saham lainnya di KIN sama ya dia breakout volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Jadi pola ini selalu berulang. Ini saham-saham nggak jelas ya. Saya bahkan jarang-jarang sih sebenarnya ngeliatin saham kayak begini tuh. Kayak Bell, Fire, Prim. Tadi apa tuh? Lupa aku. Sebelumnya ada Kin. Kadang-kadang dia pernah tidak liquid, tidak ada volume pergerakannya gitu-gitu aja. Tapi begitu dia breakout ada volume, biasanya itu menjadi menarik. Ini contoh di Bell juga, dia breakout, bikin higher high, volume meningkat, dan momentumnya meningkat. Ini juga ada di Deal, gerakannya dia naik terus ya, di atas garis win line, dia bikin higher high terus, volumenya meningkat, momentumnya meningkat. NISP, dia bikin trend up, walaupun pernah false break, ini karena dua candle, hitungan false break itu satu dua candle, tapi kalau lebih dari itu, tidak disebut false break lagi ya momentumnya meningkat untuk NISP ya. Auto ini juga trennya up, ini udah kelihatan dari bentuk channelnya, walaupun awalnya memang belum kelihatan bentuk channel, tapi dia breakout ya. Dia breakout terus, momentumnya juga meningkat, baik yang di sebelah sini ataupun yang di sebelah sini ataupun yang di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman bingung, paling gampang sebenarnya liatin aja momentumnya, yaitu warnanya biru Ben Hur dan semakin meningkat. Kalau momentumnya semakin menurun, itu artinya watch out, berpotensi untuk koreksi. Contoh lain di Kija, ini juga trennya up, volume up, dan momentum up. Jadi paling gampang kalau nggak mau ribet, terutama dari volume dan momentum ya. Soalnya kalau momentumnya meningkat tapi belum ada volume itu bahaya juga. Jadi usahakan untuk mencari saham-saham yang tetap ada likuiditasnya. Ini di BRPT, ini di PANI, kan kelihatan volumenya dengan momentumnya, pergerakan sahamnya juga up. Ini di Seger, sama ya, pola-pola itu selalu berulang. Ini juga di PSAB, sama. Dan akan saya terus kumpulin nih. Jadi nanti sampai 2024 atau bahkan sampai 2025 nanti akan saya kumpulin terus saham-saham dengan pola-pola yang sama. Sehingga kalau teman-teman sering lihat diulang lagi itu akan terekam di otak. Nanti begitu kita lihat pola-pola yang mirip, pola-pola yang sama, gejala-gejala yang sama, maka kita bisa ikutan. SSIA ini juga ya, dia break dari sideway besarnya, ada volumenya menguat, momentumnya menguat. Nih di nasi, bahkan saham beginian tuh. Ini biasanya nggak liquid punya tuh, nggak ada volume sebelumnya ya. Tidak ada volume, habis itu dia ada volume,
trend up, candlenya juga besar-besar, volumenya gede-gede, dan momentumnya menguat. Yang ini polanya adalah breakout channel. Jadi bisa dilihat kalau misalnya ketemu lagi pola yang mirip-mirip gini, boleh spekulatif. Cara entry-nya tentu saat breakout. Kalau yang tadi cara entry-nya bisa saat breakout ataupun buy on weakness. Yang ini tadi breakout channel, yaitu ketika breakout atau buy on weakness juga bisa ya, sama keduanya. Tapi kalau misalnya dia bikin candle higher high terus, kadang-kadang dia tuh nggak bisa koreksi atau kita nungguin di support tuh dia nggak disamperin. Sehingga kita bisa pakai cara kedua, yaitu kita pakai VWAP-nya. Seandainya dia terlalu strong up, dia bikin higher high terus, maka kita bisa pakai VWAP-nya untuk sebagai titik entry atau kita atur dengan money management. Jadi kita belinya cicil, habis itu kita kasih batas resiko di area supportnya. Polanya ya, breakout, terutama ada divergen nih. Ini ada divergen, dia breakout, ada momentum juga, breakoutnya dengan volume, maka menarik. Contoh lain kayak energi, ini juga dia breakout, walaupun waktu breakout volumenya enggak gimana-gimana banget ya, tapi kita bisa spec buy karena jarak ke area resistnya itu lumayan jauh. Perhatiin yang tadi juga ya, perhatiin di sini juga jarak ke resist atasnya itu jauh sebelum dia breakout. Ini juga kayak waktu itu TOWR ya. TOWR sekarang udah mulai mendekati tuh. Kalau teman-teman lihat polanya udah mulai begini ya. Sehingga kita bisa manfaatkan tuh. Dia begitu breakout. Cuma memang kekurangannya waktu itu di volume. Ini INTP, dia juga breakout. Ini contoh lain seperti ADI, PTPP, Auto. Kalau Auto ini baru muncul momentumnya sebelah sini itu. Ini nextnya setelah autonya tadi kan munculnya mungil ya sebelah sini, tapi karena dia tertahan di sini, ini menarik juga untuk spekulatif buy. Contoh lain, divergence. Kalau ini divergence harus hati-hati. Jadi memang enak banget menggunakan chart win. Jadi by the way, ini chart yang saya pakai adalah chart dari Wisdom and Invest. Wisdom and Invest yang bikin, jadi nggak bisa didapatkan di luar, hanya bisa dengan cara berlangganan atau buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi kita biasanya sebutnya sebagai nasabah. Kalau teman-teman transaksinya cukup oke, maka bisa mendapatkan tools ini secara gratis ya. Tapi kalau tidak ada transaksi, ya maka sebenarnya teman-teman nggak perlu pakai juga. Toh nggak trading gitu kan. Jadi kalau teman-teman aktif tradingnya, maka bisa mendapatkan chart secara gratis. Oke, ini divergen, jadi bisa cek penggunaan divergen juga. Biasanya kalau yang kalau yang momentumnya melemah, jadi tren momentumnya melemah, harganya bikin misalnya bikin harga yang lebih tinggi, tapi momentumnya melemah itu harus watch out. Karena biasanya itu divergen. Ini contoh lain di ESA, ya harganya terus meningkat, tapi momentumnya melemah. Ini contoh lain di MTEL, momentumnya udah melemah. Kalau yang ini di RMA, dia muncul ini. Ini divergennya begini ya, maka menarik. Yang lain ini juga, kalau momentumnya melemah, maka watch out. Tapi di sini kan terjadi divergen ya, penguatan momentum. Jadi kebalikan, kalau momentumnya biru, semakin melemah, dia tidak oke. Tapi kalau yang merah, semakin melemah, artinya kan penguatan ya, maka itu yang oke. Ini contoh lain divergen pelemahan, maka dia breakdown. GGRM juga pelemahan momentum ya. Ini contoh lain ISAT, ini ada divergennya sih di sebelah sini sih. Makanya dia breakout. Break dari tren. Ini contoh Bevin, dia ada divergen dan dia keluar dari channel downtrendnya. Nanti kita bahas juga nih, ini soalnya termasuk sangat menarik. Nah, kebalikannya momentum yang mulai merah itu watch out ya. Ini contoh saham-saham yang udah mulai melemah momentumnya, dan apalagi semakin merah itu semakin watch out. Jadi jangan diambil. Jadi bukan hanya saham-saham yang bagus, teman-teman harus mengenali pola-pola dari saham-saham yang tidak oke. Jadi begitu momentumnya merah, kita hindari dulu.
Meskipun ini ya, dia sempat sideways sebelah sini, tapi momentumnya kan masih merah. Jadi kita hindari dulu sampai terkonfirmasi. Ini juga, oh kalau ini kebalikannya, ini bagus ya. Kalau yang ini bagus, ini dia breakout soalnya. Jeleknya di bagian sebelah sini nih. Menjadi merah, maka kita hindari dulu. Oke, itu aja. Nanti akan saya tambahkan lagi kalau misalnya eh, perlahan-perlahan ya. Nanti akan saya kumpul-kumpulin supaya teman-teman seperti belajar menggunakan flashcard. Jadi diulang lagi eh, kita melihat dan merekam di dalam otak kita menggunakan mata dan kita rekam ke dalam alam bawah sadar sehingga nanti begitu kita melihat lagi kita udah tahu oh ini bagus, ini kurang, ini adalah pola yang cukup menarik, ada divergennya, oh ini breakout dari channel dan sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham dulu. Jadi kita bahas kompositnya ya. IHSG kita seperti apakah hari ini naiknya dead cat bounce atau enggak? Atau akan naik lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat momentumnya bagaimana. Momentumnya merah ya. Yang tadinya cuma kemarin tuh waktu bahas sama Foni itu masih berwarna kayak pink atau pastel gitu. Sekarang jadi merah. Artinya kenaikan ini sifatnya hanya dead cat bounce. Mungkin dia akan sideway, tapi eh, berarti kita hanya untuk fast trading aja dulu. Bisa sih dia naik lagi misalnya ya menguji resist yang tadinya di breakdown yaitu 7179, 7215 bisa aja IHSG-nya besok masih naik lagi tapi hanya bersifat sementara aja. Kita lihat NBSA-nya. Kalau ini chart foreign itu kalau yang hijau-hijau artinya foreign-nya net buy. Kalau hijau-hijau net buy, oranye itu net sell. Kalau yang ungu sama abu itu garis akumulasinya ya, bukan akumulasi dikumpulin, artinya kumulatifnya. Kumulatifnya itu artinya secara rata-rata. Jadi dia ini foreign itu lagi akumulasi atau lagi distribusi kita bisa ngelihat dari grafiknya. Kalau yang ini berupa histogram, kalau itu berupa grafik. Sehingga kalau misalnya grafik yang semakin menanjak tentu semakin bagus artinya foreignnya inflow gitu ya. Yang pertama aku mau bahas, jadi ini 5 saham yang kemarin dibahas, aku mau review lagi. Yang pertama adalah Arto. Arto itu masih oke, selama dia bertahan di atas garis win line. Jadi di 2600 ya, win line-nya 2610 tuh ada angkanya. Support resistnya juga sudah ada angkanya semua. Ini juga angka support resist, jadi enak banget. Semua udah auto generate by sistem sehingga teman-teman nggak repot-repot lagi untuk bertanya di manakah support, di manakah resist. Karena kita butuh yang namanya speed. Kita butuh kecepatan bereaksi. Kita butuh kecepatan untuk eh, ini ya menghadapi market tuh harus punya reaksi yang cepat. Tapi kalaupun dia jebol dari 2610, di sini ada support lebih oke lagi yaitu support trennya di 2440. Sana masih oke ya. Jadi pokoknya selama dia masih di atas support line itu masih oke. Barangkali kan dia mau bergerak begini nih. Kan saham nggak naik terus ya. Kadang-kadang dia kan gerakannya zigzag di dalam channel. Tapi channel up gitu. Sehingga sebenarnya di 2440 ini adalah area yang paling oke untuk kita spec buy. Atau di MA 200 tuh 2560. Jadi supportnya tadi 2560, 2440, garis win line-nya di 2610. Selain Arto, kemarin aku bahas ASII. Kenapa kemarin aku bahas si Arto, ASII, BMRI, BCA Adro? Karena kemarin itu masih ada foreign inflow-nya tuh di sana. Tuh ya, kita lihat ASII-nya masih ada, eh, tetap lebih oke sih buy on weakness. Momentumnya agak melemah ya. Jadi kalau bisa di area 4490 atau maksimal di 4360 lah, itu masih oke. Kalau dia breakdown, apalagi kalau breakdown dari support paling bawah sebelah sini, ini kalau mau cek angkanya bisa juga pakai chart GD. Ini biasa chart yang dipakai oleh nasabah nih. Ini ada angkanya sebelah sini 4290, kalau yang di sini 4870, ini resist ya.
Nggak usah tinggi-tinggi dulu deh. Kita ambil area sini karena dia lagi sideway di area sini. Buy on support, sell on strength dulu. Sebenarnya dia belum uptrend. Dia masih di bawah MA 200. Jadi masih belum oke-oke banget sebenarnya ya. Cuma ada inflow dari foreign. Kita bisa lihat inflow foreignnya entah apakah ini serius atau enggak. Nah, kita akan menunggu melihat kepastiannya. Tapi kalau breakdown 4290, jangan lupa untuk disiplin exit dulu ya. Terus BMRI, tapi hari ini kayaknya net sell ya. BMRI-nya nggak ada sih, nggak ada info sih. BMRI-nya masih oke, lumayan, tapi nggak yang oke-oke banget. Selama dia masih di atas MA 200 masih oke. Momentumnya berupa titik pink, artinya berpotensi sideway. Sideway area itu kita ambil titik terbawah terdekat dan titik teratas ya. Jadi kurang lebih segini nih area sideway-nya. Kalau mau spec buy, maka spec buy dekat-dekat support sih lebih aman. Next BBCA. BBCA tapi hari ini net sell nih foreign-nya. Walaupun nggak gede-gede banget ya, masih kecil. Support 9.800. Kalau breakdown maka berpotensi ke area 9.000. Kalau yang mau nyicil maka silakan. Ingat semua big bang dicicil aja, jangan all in ya. Karena marketnya masih kurang kondusif. Lebih berpotensi untuk menurun. Em, karena banyak nih kalender-kalender penting, kan kemarin udah saya share juga ya, masih ada tanggal 14 ya kalau nggak salah. Tanggal 14 ada ini nih pengumuman inflasi. Kalau misalnya hasilnya di luar dugaan atau nggak jadi cut rate si The Fed-nya, kan terakhir katanya Powell mau cut rate bahkan sengaja dipaksain sampai 3 kali ya. Saya nggak tahu sih apakah akan beneran terjadi atau hanya cuma sekali. Ya kita lihatlah nanti. Jadi makanya semua pada lagi wait and see. Ada kondisi geopolitik apa tensi geopolitik yang lagi tinggi, maka sebaiknya kita bertahan aja, sabar-sabar aja. Kita wait and see aja. Kita tunggu sampai marketnya benar-benar kondusif ya. Tadi bahas apa? BBCA ya. BBCA ataupun kalau bank-bank yang paling paling mendingan sih kayaknya BCA sama BMRI karena yang ada foreign flow. Tapi hati-hati juga ya. Ini bagai dua mata pisau sih sebenarnya. Kita entry di saham yang ada foreign, artinya kita harus watch out kalau foreignnya itu sampai keluar juga gitu. Jadi harus hati-hati ya. Hmm, and then ADRO, coba ADRO kan hari ini mantul ya. Nih. Momentumnya sih masih melemah ya, jadi berpotensi penguatan ini sifatnya juga hanya sementara. Foreignnya sih masih ada. Kalau teman-teman mau, oh ya kemarin saya belum kasih tunjukin ini sih. Dia sebenarnya mm, 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 mm. Lagi bergerak di dalam tren ini ya. Jadi bisa aja kalau dia kembali ke channelnya. Wajar-wajar aja kalau dia sampai kembali ke channel. Di sini lagi di uptrend channel. Kalau dia turun pun ya ada worst case di area sebelah sini nih. 2.600 ya. Jadi ingat jangan terlalu agresif dulu. Di sini sih memang ada support. Ini ada support juga. Atau di sebelah sini tuh ada support juga ya, sini atau bahkan di sebelah sini itu juga ada support, tapi kita harus lihat dulu dia kuat nggak. Kalau nggak kuat ya berarti memang beneran bakalan ke support trennya lagi gitu, karena pergerakan saham itu kan gerakannya kayak gini ya, dia udah kena resisten ini turun naik turun lagi. Nah jadi bisa jadi ini naik ini turun naik turun, nah bergerak trennya ke bawah. Ya, lebih aman kita cicil, wait and see dulu pergerakan dari trennya itu bagaimana. Kalau memang dia akan bergerak ke bawah, maka sebaiknya kita ya nunggu di sebelah sini gitu ya. Kan lumayan dapat harga bawah terus dapat dividen lagi. Selain Adro Excel, Excel.
Excelnya menarik karena lagi di support. Kalau Excel aku gambarnya kayaknya sebelah sini deh. Sini ya, Excel. Lagi di support trend. Sini juga ada support. Jadi cukup menarik, risknya kecil, sehingga kalau teman-teman cut loss, jadi misal kalau dia jebol dari 20-70, bisa exit dengan risk yang hanya 3% aja. Ingat jangan full cash, jangan full di saham dulu, harus sesiapkan cashnya minimal 50% lah ya menurutku ya. Sisanya, jadi 50%-nya berupa cash, 50%-nya ini yang teman-teman tradingkan gitu loh. Itu pun dengan porsi yang hati-hati, atur money manajemennya dengan baik. Itu Excel-nya, kemarin nggak bahas Excel sih. Ini berarti saham baru yang kita bahas ya. Lalu ada Bevin. Bevin soalnya mantul. Kemarin kan, oh tadi kan dia breakout, tapi habis itu dia kembali ke support. Lalu hari ini mantul kalau nggak salah. Nah, hari ini mantul. Mudah-mudahan lanjut ya, karena momentumnya ada lagi nih. Mantulnya juga lumayan. Mudah-mudahan ke 10.20 atau bahkan ke 1105. Mudah-mudahan dia ke sini atau bahkan ke sini gitu ya. Si Bevin supportnya saya udah belum ya. Kemarin itu tar GD Bevin. Oh, masih sideway nih. Support 800, resist 960. Kalau break baru cakep, kalau enggak berarti dia ya sideway aja di sini. Mungkin spek buy lebih aman sih di 800 gitu. Tapi kalau dia nggak mau balik lagi ke 800 ya kita bisa pakai VWAP-nya ya untuk spek buy entry. Selanjutnya DSNG. Ini juga cukup menarik. Karena dia masih di atas garis win line, ada momentum dengan support di 690. Jadi selama di atas 690 ini masih menarik. Resistnya 738, 775. Selanjutnya MAPI. MAPI. Oh, salah. Apa ya? Salah tulis aku kali. Mapa. Coba lihat. Mapa. Mapa yang ada momentum. Salah tulis. Mapa ya. Mapa yang cukup menarik karena masih ada momentumnya. Tapi dia lagi berjuang nih. Lagi di MA 200, di resist. 875 juga ada resist. 900 juga resist. Jadi ini area resist. Kalau dia breakout maka menarik. Bisa mudah-mudahan sampai 1000. Tuh. Momentumnya juga masih menguat. Selama di atas support, supportnya di 800 ya, garis win line itu masih oke. Tapi kalau breakdown berarti sebaiknya mungkin exit dulu atau mau kasih toleransi sampai 780 ini masih oke ya, karena ada support yang ini nih. Tuh. Selain MAPA and the last one, BSDE, tapi momentumnya titik pink sih. Cuma dia mantul ya di MA 200. Mudah-mudahan dia akan uji kembali resist trennya yaitu 1070 di sebelah sini. Jadi begini pergerakannya atau mungkin begini pergerakannya karena nggak ada momentum. Cuma cukup menarik selama dia berada di atas MA 200 atau berada di atas tren. Ini ada trennya 995. Ya kasih toleransi, jangan pas-pas di 995-nya, bikin beberapa tik di bawahnya. Jadi bikin stop loss itu jangan pas-pas di area support ya, karena takutnya nanti begitu kena, habis itu dia naik. Nah, nanti kena teman-teman stop lossnya, habis itu malah naik. Kena stop loss naik, nanti dibeli, dia balik turun. Waduh, itu paling sedih deh. Jadi hati-hati, bikin toleransi, baik jual ataupun beli. Misalnya kita mau jual di area resist, kita kasih toleransi, jangan pas-pas di resistnya. Jadi sebelum resist kita udah mulai siap-siap jualan atau dicicil ya jualannya. Ini juga kalau mau buy-nya maka dicicil. Mau pasang trailing stop pun dicicil juga boleh. Jadi bikin trailing stopnya itu beberapa titik. Misalnya 980, habis itu 970 gitu ya. Jadi bikin trailing stop itu juga bisa dibikin kayak jaring laba-laba.
Jadi berlapis-lapis gitu. Berapa lapis? Ratusan. Oh, kayak iklan. Oke, itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share. Barangkali bermanfaat. Jangan disimpan sendiri ya. Silahkan bagikan dan nantikan kalau yang mau menggunakan tools ini trial, maka jangan lupa untuk kontak adminnya di Telegram ya, bukan di channel ini karena kadang-kadang kita agak slow respon di YouTube ini. Buat yang punya pertanyaan atau ingin sahamnya untuk dibahas, maka boleh silahkan drop di kolom komentar juga. Segala masukan, segala kritik dan saran sangat welcome banget. Silahkan ketik juga di kolom komentar. Thank you ya, and bye-bye.